Amin. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Sesuai dengan tema dari Panitia Paskah untuk Paskah Jemaat GBDI Kalvari tahun 2026 ini, yaitu dua kata yang sangat singkat, sudah genap. Ya. Baik, kita baca ayat itu dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Puji Tuhan. Dalam terjemahan lama, saudara, dikatakan sudah genap. Ya. Sudah sempurna. Saudara-saudara sekalian, dari 7 perkataan atau ucapan Yesus ketika ada di kayu salib, maka kata atau ucapan yang terakhir adalah kata ini, sudah genap. Puji Tuhan. Apa saja yang sudah genap atau sudah sempurna melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita belajar dari firman Tuhan pagi hari ini. Yang pertama, apa yang sudah digenapkan, disempurnakan di dalam atau melalui kematian Yesus Kristus. Yang pertama, yaitu rencana keselamatan bagi manusia yang direncanakan oleh Allah Bapa sejak kejatuhan manusia di dalam dosa. Dalam Kejadian pasal 3 di sana sangat jelas. Ketika manusia jatuh dalam dosa dan Allah datang mendapatkan manusia di Taman Eden dan memberikan hukuman kepada masing-masing pihak yang terlibat dalam dosa ini. Maka di sana dapat kita melihat Allah menyatakan suatu rencana bagi keselamatan manusia. Kejadian pasal 3 ayat 15. Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Pernyataan Allah bagi manusia dan juga bagi ular yang dipakai oleh iblis. Bahwa aku akan meremukkan kepalamu. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Siapa keturunan ular itu? Adalah iblis. Dan siapa keturunan perempuan itu? Jelas yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Sebab tidak ada satu manusia pun yang sanggup meremukkan kepala iblis itu kecuali Yesus Kristus. Katakan amin. Di atas kayu salib. Mungkin orang melihat pada waktu itu tanda satu kekalahan. Bahkan murid-murid pun ragu dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Pribadi yang mereka agungkan selama 3,5 tahun dalam pelayanan bersama-sama. Tetapi harus tergantung di atas kayu salib. Tapi justru kematian Yesus itu yang menghancurkan iblis dengan segala kekuatannya. Saudara-saudara sekalian, jelas Kejadian pasal 3 ayat 15 merupakan satu pernyataan tentang rencana
keselamatan dari Allah Bapa untuk manusia. Kemudian dalam ayat 21 dari Kejadian pasal 3 kita baca di sana. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ketika manusia menyadari dia telanjang sesudah kejatuhan dalam dosa itu, manusia berusaha menutupi ketelanjangan itu dengan daun ar. Tetapi hanya beberapa saat daun itu kering. Tidak bisa menutupi ketelanjangan. Tuhan mengambil inisiatif. Mengorbankan seekor binatang dan mengambil kulitnya memakaikan kepada manusia. Ini merupakan satu nubuatan tentang adanya satu pengorbanan untuk mengembalikan manusia kepada kebenaran. Ada yang dikorbankan untuk mendapatkan kulit binatang itu dan memakaikan kepada manusia. Tapi saya mau katakan, ini bukan satu tindakan kompromi terhadap dosa. Bukan berarti Tuhan Allah membenarkan apa yang mereka lakukan. Tapi ini merupakan satu nubuatan tentang apa yang Tuhan akan lakukan bagi manusia untuk mengembalikan manusia kepada satu kehidupan yang benar. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bapa yang merencanakan keselamatan bagi manusia. Yang kemudian rencana itu juga dinyatakan Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Perjanjian Allah kepada Abraham, aku akan memberkati engkau, membuat engkau menjadi besar, bangsa yang besar. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Dan oleh benihmu, oleh keturunanmu, segala bangsa di bumi akan diberkati. Jelas yang dimaksud keturunan Abraham adalah Yesus Kristus. Yang olehnya segala bangsa di dunia akan menerima berkat keselamatan itu. Katakan amin. Sebagaimana yang kita alami sampai sekarang ini. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dan untuk keselamatan itu, saudara-saudara, Allah yang merencanakan, anak Allah yang melaksanakan karya penyelamatan itu. Melalui tubuh manusia yang disediakan oleh Allah Bapa di sorga. Yohanes 1 ayat 14 katakan, firman itu sudah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan, firman itu ada pada mulanya. Dia bersama-sama dengan Allah. Dia juga adalah Allah. Dia yang menjadikan segala sesuatu. Ayat 14, firman itu sudah menjadi manusia. Tidak lain adalah Yesus Kristus. Untuk apa? Mari kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Surat Ibrani pasal 10. Ayat 5 sampai dengan ayat 7. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Bapa di sorga menyediakan tubuh bagi Yesus. Bapa di sorga menyediakan satu tubuh, yaitu tubuh manusia yang sempurna. Bapa di sorga mengutus malaikat Jibril yang tidak lain adalah Roh Kudus, mendatangi seorang perawan Maria dan menyatakan kehendak Allah untuk meminjam kandungannya untuk melahirkan seorang manusia yang sempurna. Karena itu kepada Yusuf dalam satu mimpi Tuhan Allah katakan, jangan engkau menceraikan Maria, karena kandungannya itu datang daripada Roh Kudus. Saudara-saudara, Bapa di sorga menyediakan satu tubuh bagi Yesus melalui pekerjaan Roh Kudus. Dan lahirlah seorang bayi yang diberi nama Yesus.
Saudara-saudara, tubuh itulah yang disediakan oleh Allah Bapa di sorga bagi Yesus. Untuk melakukan karya penyelamatan. Sebab Tuhan Allah dengan segala kemuliaan dan kekuasaannya tidak mungkin datang ke dalam dunia yang berdosa ini untuk menyelamatkan manusia. Tetapi sesuai dengan Ibrani pasal 10 ini, Dia menyediakan satu tubuh yang sempurna. Tubuh yang tidak berdosa dan yang tidak kenal dosa. Saudara-saudara, itulah tubuh yang dapat melakukan penyelamatan bagi saudara dan saya, bagi semua manusia. Nah, saudara-saudara sekalian, maka tubuh yang disediakan bagi Yesus itulah yang sudah diserahkan melalui satu pengorbanan yang sempurna di atas kayu salib. Tubuh itulah yang sudah menjadi korban yang sempurna, yang sudah tergantung di atas kayu salib. Bapa membutuhkan satu tubuh yang sempurna, ya, untuk mengerjakan keselamatan bagi manusia. Sebab tidak ada seorang manusia pun yang sanggup menyelamatkan dirinya sendiri. Pemazmur katakan terlalu mahal untuk membayar keselamatan nyawa seseorang. Terlalu mahal dan manusia tidak sanggup untuk itu. Karena itu Allah Bapa di sorga menyediakan satu tubuh yang sempurna bagi Yesus untuk mengerjakan keselamatan di atas kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka tubuh itulah yang kemudian tergantung di atas kayu salib melalui kematian yang dikatakan dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 10, dari kematian yang sangat mengerikan. Mungkin kita semua sudah pernah menyaksikan di film apa namanya itu, Passion of Christ. Saudara, itu belum apa-apa kalau dibandingkan dengan aslinya yang kita tidak pernah menyaksikan itu. Sangat mengerikan, saudara. Dan itu yang Alkitab katakan. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita dan akan menyelamatkan kita lagi. Saya sudah pernah menyampaikan bahwa keselamatan kita itu ada 3 tahap. 3 periode waktu keselamatan kita. Yaitu kita sudah diselamatkan oleh darah penebusan Yesus Kristus di waktu yang lalu, yaitu sejak kematiannya di atas kayu salib. Diselamatkan dari apa? Dari dosa pusaka, dosa warisan, dosa keturunan dari Adam dan Hawa. Sebab setiap manusia yang lahir sudah berdosa. Dan oleh darah Yesus, oleh kematiannya, kita sudah diselamatkan. Begitu kita percaya kepada Yesus, keselamatan menjadi bagian kita. Dosa keturunan kita sudah dilenyapkan. Periode kedua keselamatan kita adalah kita sedang diselamatkan. Dari apa? Dari pengaruh tabiat daging yang dimanfaatkan oleh iblis untuk menggagalkan keselamatan kita. Setiap hari kita menghadapi tantangan, godaan supaya keselamatan kita hancur sama sekali. Supaya iman kita hancur. Dengan segala bentuk pengaruh daripada dunia ini yang dimanfaatkan oleh iblis. Tantangan untuk berdosa itu seringkali datang dengan godaan, dan Alkitab katakan iblis pun dapat menyerupai malaikat terang untuk menggoda, mempengaruhi kita dengan segala bentuk penyesatan. Sudah. Tapi puji Tuhan, kita punya Alkitab, kita punya firman Tuhan yang sempurna. Yang tidak bisa disesatkan dengan cara apapun selama kita percaya kepada firman Tuhan. Bahkan iblis pun bisa datang seperti surat Petrus katakan, seperti singa yang menakutkan. Seperti singa yang mengaum, yang mencari siapa dia dapat diterkap.
tantangan yang datang yang menakutkan. Tapi puji Tuhan, kita punya Tuhan Yesus yang menjadi pembela. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, karena itu kemudian Yesus mengatakan di atas kayu salib, sudah genap. Rencana keselamatan yang dibuat oleh Bapa di sorga sudah dilaksanakan dengan sempurna di atas kayu salib oleh Yesus. Yang kemudian dia katakan sudah genap. Sudah sempurna. Saudara, korban Yesus adalah korban yang sempurna. Tidak ada korban yang lebih daripada itu. Dan tidak perlu ada korban kemudian sesudah korban Yesus. Betapa sempurnanya korban itu. Saudara-saudara, yang diakui oleh semua mereka yang ada di sekeliling peristiwa penyaliban itu. Tidak kurang dari kepala prajurit yang diperintahkan untuk menyalibkan Yesus. Ketika melihat semua apa yang terjadi di atas kayu salib. Mulai dari ucapan-ucapan Yesus. Ketika tergantung di atas kayu salib. Ucapan yang pertama Yesus katakan, Bapa ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang dibuat. Menyimak semua apa yang terjadi. Kepala pasukan itu berkata, sungguh orang ini benar. Korban yang sempurna, saudara. Korban yang sempurna. Dan itulah yang Yesus katakan sudah genap. Rencana penyelamatan daripada Bapa sudah dilaksanakan dan sudah genap. Katakan amin. Puji Tuhan. Yang kedua, apa yang sudah digenapkan? Mari kita lihat dalam Injil Matius pasal yang kelima. Injil Matius pasal 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab nabi-nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Haleluya. Ini hal yang kedua yang dimaksud dengan kata Yesus sudah genap. Sudah selesai, sudah sempurna. Yaitu tentang hukum Taurat. Yesus sendiri katakan bahwa aku datang bukan untuk membatalkan, untuk meniadakan dan merombak hukum Taurat. Tidak. Tetapi untuk menggenapinya. Kenapa? Saudara, sejak hukum Taurat diberikan untuk bangsa Israel, mulai dari Keluaran pasal 20 dan seterusnya, hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel. Maka sejak itu tidak ada seorang pun dari bangsa Israel yang sanggup melakukan hukum Taurat secara penuh, secara sempurna. Tidak ada. Hukum Taurat menuntut perbuatan manusia. Dan tidak ada satu perbuatan manusia yang sanggup melakukan hukum Taurat. 1500 tahun untuk hukum Taurat berlaku bagi bangsa Israel. Sampai Yesus datang ke dalam dunia ini. Dialah satu-satunya manusia yang sempurna, yang sanggup melakukan hukum Taurat secara sempurna. Hukum Taurat digenapkan di dalam dirinya. Saudara-saudara sekalian, tidak seorang pun dari bangsa Israel yang dapat melakukan. Imam-imam sekalipun, nabi-nabi sekalipun, tidak ada yang sanggup. Tetapi Allah Bapa di sorga yang memberikan hukum Taurat itu menuntut harus, hukum Taurat ini harus secara sempurna dilakukan. Maka Yesuslah yang datang ke dalam dunia, yang kemudian menggenapkan hukum Taurat. Saudara-saudara, bahkan dia sudah melakukan lebih dari apa yang menjadi tuntutan dari hukum Taurat. Dalam hukum Taurat yang harus dilakukan oleh bangsa Israel, yaitu setiap hari imam-imam harus bersedia siap
untuk melakukan pengorbanan binatang. Ketika bangsa Israel datang membawa korban binatang untuk pengampunan dosanya. Saudara bayangkan sekian banyak bangsa Israel dan tiap hari ada saja yang berbuat dosa. Mereka harus bawa korban. Imam harus mengerjakannya. Setiap hari, setiap kali, sepanjang tahun seperti itu. Saudara-saudara, tetapi Yesus telah datang sebagai imam besar yang sempurna. Dia sudah membawa dirinya sendiri menjadi korban yang sempurna. Dia sudah memberi dirinya sendiri menjadi korban yang sempurna. Bukan lagi seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel melalui imam-imam. Melakukan korban darah, korban bakaran dan sebagainya. Demi pengampunan bagi bangsa Israel. Tetapi Yesus melakukannya bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi untuk seisi dunia ini. Dia sudah melakukan lebih dari tuntutan hukum Taurat. Karena dia sudah memberi dirinya sendiri, tubuhnya untuk menjadi korban di atas kayu salib. Korban yang sempurna. Karena itu kita lihat dalam surat Ibrani. Kembali kepada surat Ibrani pasal yang ke-10. Ayat 6. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Ayat 12. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan seterusnya. Satu korban untuk semua manusia. Dan satu korban untuk selama-lamanya. Katakan amin. Korban yang sempurna adanya. Dan tidak ada lagi korban setelah itu. Saudara tahu kenapa Bait Allah Salomo yang sudah hancur sekian lama dan pernah dibangun kembali. Ya, setelah dihancurkan oleh Nebukadnezar Raja Babel. Tahun 606 sebelum Kristus. Dibangun kembali. Kemudian dihancurkan lagi oleh Kaisar Nero. Saudara, dan sejak itu tidak lagi. Tinggal puing-puing. Yang lokasi katanya sekarang berdiri sebuah masjid. Saudara, ada yang mengatakan nanti Tuhan akan bangun kembali bait Allah itu. Saya mau katakan tidak. Dan tidak akan pernah terjadi. Saudara, bangsa Israel dengan segala kemampuannya, mereka sanggup membangun itu. Dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Tapi Tuhan tidak izinkan dan itu tidak akan terjadi. Saudara tahu kenapa? Kalau bait Allah itu kemudian dibangun sesuai dengan apa yang sudah pernah ada. Bait Allah itu terdiri dari 3 bagian. Halaman, ruang suci, ruang maha suci. Di halaman itu ada perkakas apa? Kolam basuhan dan mezbah korban bakaran. Dan kalau itu kemudian dibangun lagi sesuai dengan apa yang asli itu. Artinya bangsa Israel akan kembali mempersembahkan korban-korban binatang. Dan itu penghinaan kepada Yesus. Beberapa tahun yang lalu, entah saudara pernah dengar atau tidak, ada pendeta dari salah satu golongan karismatik yang menyebarkan undangan. Siapa yang mau ikut ke Yerusalem, ke Israel, untuk menghadiri upacara peletakan batu pertama pembangunan bait Allah.
dengan lembu merah. Saya bilang ini penipuan. Dan yang menyebarkan undangan ini adalah orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Padahal pendeta. Wah, ramai-ramai mendaftar, saudara. Banyak yang mendaftar. Berangkatlah. Minimal pendeta itu tiket gratis. Ya. Apa itu terjadi? Sampai di sana mereka bilang, oh katanya ditunda. Ya. Ada saja manusia punya cara. Tidak akan pernah itu terjadi. Tidak akan pernah terjadi. Karena apa? Tidak ada korban lain selain korban Yesus Kristus. Sekali untuk semua manusia, termasuk bangsa Israel. Dan sekali untuk selama-lamanya tidak akan ada korban yang lain. Itulah yang dikatakan Yesus di atas kayu salib. Sudah genap. Semua korban yang ditentukan dalam hukum Taurat sudah selesai dan digenapkan dalam satu korban yang sempurna. Korban Yesus Kristus. Imam besar dalam hukum Taurat tidak pernah mempersembahkan dirinya. Dia juga harus menyembelih korban untuk dirinya sendiri. Tapi Yesus memberi dirinya. Bukan hanya untuk bangsa Israel. Tapi untuk semua manusia di muka bumi. Karena itu saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Ucapan Yesus di atas kayu salib sudah genap. Sudah sempurna. Apa yang sudah dia kerjakan. Menggenapkan rencana penyelamatan dari Bapa di sorga. Sudah selesai. Dan semua ketentuan dalam hukum Taurat sudah digenapkan di dalamnya. Dan setelah korban Yesus tidak ada lagi korban-korban selanjutnya. Nah saudara-saudara sekalian. Bukan hanya itu. Tetapi kemudian Yesus setelah hukum Taurat itu selesai digenapkan di dalam dia. Apakah lalu selesai tidak ada hukum lain? Ada. Yesus menetapkan hukum yang baru. Hendaklah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan seterusnya. Dan hendaklah engkau mengasihi sesama manusia. Yesus beri perintah yang baru. Bukan sekedar mengasihi sesamamu sendiri. Seperti dirimu sendiri. Bukan seperti itu. Yohanes 13. Injil Yohanes 13. Ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku sudah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ini hukum yang baru yang ditetapkan oleh Yesus. Bukan sekedar mengasihi sesama seperti dirimu sendiri, salah. Tetapi Yesus katakan, mengasihi sesamamu seperti aku mengasihi kamu. Bagaimana Yesus mengasihi saudara dan saya? Dengan pengorbanan. Bukan sekedar ucapan, tetapi dengan pengorbanan, dengan pelayanan. Itu yang Yesus maksudkan. Dan Yesus katakan, hukum Taurat pun bergantung dari kedua hukum ini. Dari hukum kasih. Salib adalah bukti Yesus telah melakukan hukum kasih itu. Salib adalah bukti bagaimana hukum kasih itu dilakukan oleh Yesus. Karena apa? Dia mengasihi Bapanya. Dia tunduk sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Sekalipun di Taman Getsemani dia sempat berdoa dalam ketakutan sebagai manusia biasa.
Bapa kalau boleh lalukan cawan sengsara ini. Tetapi bukan kehendakku yang jadi. Kehendakmu jadilah. Suatu ketaatan yang sempurna kepada kehendak Allah. Dia mengasihi Allah, mengasihi Bapaknya. Dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dengan segala kekuatan. Yesus sudah mengasihi Bapa. Dan disalib adalah bukti. Dia mengasihi saudara dan saya. Dia mengasihi seisi dunia. Dengan apa? Memberikan hidupnya sendiri. Karena itu Yesus katakan, hendaklah kamu saling mengasihi. Bukan seperti dirimu sendiri. Tetapi seperti aku mengasihi kamu. Kiranya perayaan Paskah tahun 2026 ini menjadi koreksi bagi kita semua. Sejauh mana kita sudah mengasihi Allah. Sejauh mana kita mengasihi sesama. Bukan sekedar seperti diri sendiri. Artinya apa? Mengasihi sesama menurut ukuran diri sendiri. Tapi Yesus katakan menurut ukuran kasih daripada Kristus. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit.